Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif 1 yaitu Bapak Rohendi, MIKOM, MAMUD. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Peraturan Pesantren terhadap Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Al-Inayah di Kampung Ciberem, Kabupaten Subang. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Dwi Febrianti dengan NIM 0104-2201-005. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu hanya bab 1 saja. Isinya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, terus tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan ustadz, ajengan, kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, tempat untuk belajar, dan kegiatan lain-lainnya. Pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal. Pada dasarnya pondok pesantren asalnya dari bahasa Arab yaitu funduk atau asrama atau hotel. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama. Umumnya dengan cara non-klasikal di mana seorang ustadz mengajarkan ilmu agama kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dan para santrinya biasanya tinggal di pondok atau di asrama dalam pesantren tersebut. Dan di Aceh dikenal dengan sebutan dayah atau pondok. Subang merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Subang pun dikenal dengan sebutan kota nanas atau nanas madu karena banyak petani yang menghasilkan nanas di kota ini. Bukan hanya itu, di Subang pun banyak sekali pesantren-pesantren terkemuka, mulai dari pesantren Al-Quran, pesantren Salafiyah, pesantren modern. Dan di antara pesantren-pesantren yang ada di Subang, salah satunya adalah pesantren Pondok Pesantren Al-Inayah yang ada di Kampung Ciberem, Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang. Pondok Pesantren Al-Inayah terletak di Kampung Ciberem, Dusun Cibodas, Kalijati Timur, Kabupaten Subang. Pada mulanya Pondok Pesantren Al-Inayah bergelut pada metode klasik atau salafiyah yang khususnya belajar ilmu Al-Quran dan kitab-kitab kuning seperti fikih yang mencakup kitab takrib, sulamut taufik, kasipatu saja, dan tauhid yang mencakup kitab tizan, sanusi, johar tauhid, dan kitab akhlak yang mencakup kitab takrib, tasirul kholak, kifayatul azkiyah, dan lain-lain. Pondok Pesantren Al-Inayah berdiri pada tanggal 19 Mei 2016 oleh Kiai yang bernama Madian Arifin, yaitu seorang tokoh agama yang berasal dari Banten, lalu mukim di Subang sejak tahun 2010, lalu menikah dan tinggal di Subang. Dengan model pendidikan salafiyah ini berlangsung hingga tahun sekarang yaitu tahun 2024. Dalam keseharian, para santri melaksanakan aktivitasnya dalam bingkai jadwal dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Al-Inayah guna membiasakan mereka dalam kedisiplinan dan kemandirian. Di antara peraturan yang wajib diikuti adalah menjunjung tinggi syariat Rasulullah dan membiasakan berperilaku sopan dan santun dan wajib bermukim di Pondok Pesantren Al-Inayah dan kalau keluar harus ada izin dulu. Di samping kurikulum yang wajib, mereka juga dapat mengikuti kurikulum tambahan atau ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini diantaranya bersifat wajib dan opsional. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib adalah mubaliginan atau latihan pidato yang diadakan 1 minggu sekali setiap malam minggu. Sedangkan yang bersifat opsional diantaranya adalah hadrohan, silat, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan tersebut juga di bawah pembina guru yang berkompeten di bidang-bidangnya.
Sampai sekarang, Pondok Pesantren Al Inayah masih menerapkan peraturan-peraturan untuk para santrinya yang telah dibingkai oleh pihak pesantren, seperti peraturan wajib melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jika ada yang melanggar atau jika tidak berjamaah, maka para santri tersebut akan dikenakan hukuman sesudah sholat berjamaah, kecuali bagi santriwati yang berhalangan. Peraturan kedua, jika ada santri yang kabur atau keluar tanpa izin, maka akan dikenakan sanksi. Peraturan ketiga yaitu jika kentrong atau bel berbunyi, maka si santri itu telah datang ke majelis, maka ngajinya sambil berdiri, itu hukumannya. Terus yang kelima yaitu dilarang membawa smartphone. Jika ada santri yang membawa smartphone ke pondok pesantren, maka smartphone tersebut akan digeprek dan digeprek terus ditempelin di pohon. Terus yang terakhir, dilarang berpacaran. Jika ada santri yang ketahuan berpacaran, maka mereka akan dipermalukan atau diiring-iringi di depan santri-santri yang lain. Dari sejumlah peraturan yang ada, terdapat peraturan yang kurang berjalan secara efektif, ditandai dengan adanya santri yang masih melanggar aturan. Kurang berjalannya peraturan-peraturan tersebut diyakini ada hubungannya dengan penerapan peraturan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al Inayah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka saya menyimpulkan untuk menyusun proposal ini dengan judul Pengaruh Peraturan Pesantren Terhadap Kedisiplinan Santri pada Pondok Pesantren Al Inayah di Kampung Ciberem, Kabupaten Subang. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, pengaruh peraturan terhadap tingkah laku santri sehari-hari. Yang kedua, penyebab santri tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Pondok Pesantren Al Inayah. Batasan masalah. Memahami lebih lanjut apa efek dari peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri dan mengetahui apa faktor-faktor yang membuat santri itu melanggar peraturan Pondok Pesantren Al Inayah. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas dapat melahirkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah peraturan pesantren berpengaruh terhadap kedisiplinan santri pada Pondok Pesantren Al Inayah, Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang? Yang kedua, berapa besar pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada Pondok Pesantren Al Inayah, Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang? Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah peraturan pesantren berpengaruh terhadap kedisiplinan santri Pondok Pesantren Al Inayah. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar persentase peraturan pesantren terhadap santri Pondok Pesantren Al Inayah. Yang keenam, manfaat penelitian. Secara praktis adalah dengan penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi pemahaman bagi masyarakat Subang khususnya tentang pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al Inayah, Desa Kalijati Timur, Kabupaten Subang. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.